Oke guys, sampai jumpa kembali guys, sampai ketemu kembali guys. Jadi kali ini saya mau review ya shock KTC, cara setting dan cara penggunaan yang bener guys ya. Jadi ini settingan bawaan dari motor saya ya, yang punya bobot yang agak berat ya. Diingat ya guys ya, diperhatikan di sini ya. Ini settingan awalnya, sama yang kiri juga, sama. Jadi oke guys, perhatikan saja, cara mudah, cara cepat, cara singkat ya. Jadi pertama-tama saya jelaskan dulu ya, untuk fungsi klik yang atas ini guys ya. Untuk fungsi klik yang atas ini mengatur cepat atau lambatnya shock masuk ke dalam, ke bawah guys ya, ke bawah. Ini yang mengatur cepat atau lambatnya ya, masuk ke bawah. Jadi yang ini masuk ke bawah itu ya, cara ringkas saja ini. Terus klik yang bawah, yang ini ya, yang bawah ini cara ngatur cepat pelannya shock ini masuk ke atas. Yang ini ke atas, yang bawah ini ke atas. Jadi ini punya fungsi masing-masing di sini gitu. Nah, seperti itu. Jelas ya. Jadi yang ini untuk menentukan cepat atau lambatnya shock ini ke bawah. Terus yang ini, yang bawah, klik yang bawah ini mengatur cepat atau lambatnya shock ini masuk ke atas. Gitu guys. Ya. Jelas ya. Oke. Langsung saja saya praktekkan ya. Jadi pertama saya akan mengeset ya yang klik yang atas guys ya. Ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu atau saya buka dulu aja dah. Saya buka dulu ya, yang kanan saya buka. Terus yang kiri saya juga buka. Yang kiri juga saya buka. Jadi lihat hasilnya shocknya ini. Ya. Hasilnya shocknya, lihat, fokus di sini ya. Lihat hasil shocknya seperti ini guys ya. Nah, ini setelah dibuka. Terus ini guys, saya mau menjelaskan yang ini ya. Nah, ini pengaturan standarnya ini harus di atas guys. Dari beli baru ini mesti di atas. Jadi ini pentingnya cara men-setting shock KTC ya. Beda dengan shock yang lain. Soalnya saya mendengar cerita dari luaran yang kalau shock KTC itu kurang enak. Nah, itu salah guys. Bukan kurang enak, yang nyeting belum tahu, belum pas settingannya gitu. Jadi ini saya menjelaskan. Nah, ini perlu disetting juga ini. Per ini guys. Jadi ini perlu disetting juga ya. Jadi settingannya ini sudah saya kembalikan asal guys ya. Ini sudah settingan pabrik ini ya, pernya. Jadi per ini, settingan per yang ini dratnya full sampai bawah ini, dari sini sampai sini full dratnya ini. Ini bukan pajangan atau apa ini guys. Jadi ini ada fungsinya. Jadi ini cara untuk men-setting, menentukan bobot daripada beban yang dibawa sama shock ini guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau bobotnya motornya berat, ini semakin turun ke bawah. Jadi semakin berat semakin turun ke bawah guys ya. Jadi semakin berat bobot motor atau bobot penumpang, intinya bobot motor. Jadi bobot sepedanya ditambah sama yang naik, semakin berat. Ini semakin digeser ke bawah makin enak guys, gitu ya. Tapi kalau kita cuma main ini aja, terus bobotnya kita tidak setting juga, ini tidak kita setting, otomatis shocknya ini pasti ambles ke bawah. Nah, efeknya shock ini kalau ambles ke bawah, ininya shocknya ini yang bagian dalam pasti akan menyentuh ke karet ini yang bawah ini guys. Ini pasti menyentuh karet ke bawah karena ini ambles.
Jadi tekanan pirnya ini sudah mentok, sudah lemas ya, terus bebannya berat, ini pasti nyentuh ke bawah ketika kita berkendara. Jadi contohnya seperti ini, coba ya, gitu. Kita juga kena tekan beban seperti ini, sudah tinggal separuh itu. Apalagi kalau dia berkendara, ya gitu. Otomatis kalau ini nyentuh ke sini, efeknya komennya si pengendara pasti shocknya ndak enak, ndak ngadok gimana, settingannya belum pas. Itu. Nah, caranya ya ini kita setting sampai pas, guys. Jadi ini kita puter. Kita kerasin. Kita puter sampai ketemu pasnya di mana. Jadi seperti itu. Karena ini kan shocknya judulnya aja sudah KTC Racing ini. Jadi banyak digunakan di dunia balap. Jadi seperti itu. Jadi menentukan medannya yang sering dilewatin gitu. Apa bergelombang atau biasa. Jadi seperti itu, guys. Jadi settingannya pembalapnya atau mekaniknya yang lebih tahu gitu, guys. Jadi caranya kalau kita dapat beban yang lebih berat, kita kerasin ini aja. Ini dikerasin ini. Nah, ini dikerasin, guys ya. Diputer sampai ini ke bawah. Sampai ketemu enak. Kalau seperti contohnya ini beban motor saya kan agak berat. Jadi ini saya settingnya turun sekitar 1 sampai 2 cm ini, guys. Ya, ke bawah. Oke, ini saya putar dulu, guys. Jadi oke, guys ya, tadi kan ini settingannya mentok di atas, jadi settingan standar. Karena beban motornya agak berat, jadi ini otomatis saya turunkan ke bawah agar tujuannya shock itu tidak ngadok ya, guys ya, agar tujuannya shock tidak kelihatan terlalu lemes. Nah, kemudian kita setting yang klik yang atas, yaitu ribbonnya ya. Ribbonnya itu tadi fungsinya untuk mengatur shock yang ini ke bawahnya ya. Udah jelas kan tadi ya, cepat atau naiknya diatur oleh ini, guys ya. Sekarang perhatikan dengan ribbon yang atas terbuka penuh ya. Nih, buka penuh ini, guys. Sekarang kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Begitupun yang kanan. Lihat, guys, perhatikan shocknya ya. Fokus di sini ya, lihat apa yang terjadi. Ya. Video agak jauh. Main sama sekali shocknya. Coba dekatkan lagi. Tidak main sama sekali. Ketika kita klik yang atas dibuka, ribbonnya kita buka ya, seperti ini. Ini kita buka sembarang dulu, guys ya. Untuk yang kiri langsung ya, tanpa jeda, lihat shocknya. Jadi main kembali, guys, shocknya. Nah, tujuannya kita menyeting agar menyeting shock yang benar, KTC yang benar ya. Tujuannya itu seperti ini, guys. Kita agar bisa menyesuaikan medan, bobot sepeda, dan karakter kesukaan si pengendara atau juragannya, KTC-nya. Jadi cara settingnya seperti ini. Untuk ribbon yang atas, kita hitung dulu dari yang tertutup. Ini kan ditutup, kita hitung dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu juga yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, coba lihat. Jadi enak mainnya ini.
Jadi klik-kliknya saya nggak tahu, nggak ngitung jumlahnya ada berapa. Jadi semakin banyak bukanya semakin enak. Ini kalau saya di angka 7 yang pas guys, yang enak saya di angka 7 untuk masuknya ke dalamnya. Jadi kita sekarang atur yang bawah. Kita atur yang bawah ya. Ini yang bawah sekarang kita buka penuh. Sekarang kita tutup guys ya. Jadi ini sekarang sudah posisi nutup semua bos ya, antara shock yang kanan dan yang kiri sekarang sudah posisi nutup semua. Jadi coba kita lihat gimana hasilnya dan apa hasilnya. Ini ya, lihat, kita perhatikan shocknya, kita perhatikan. Jadi kita buat main, shocknya diem, ini dilepas. Coba lihat jarak jauh, jarak jauh. Shocknya dilepas tanpa ini kunci tidak main sama sekali. Begitu masuk dia tidak berhasil keluar karena dia sudah ngelok kunci tutup. Oke, sekarang kita buka kliknya. Perhatikan bos ya, ini kita buka kliknya tanpa dipegang, tanpa ada tekanannya pak. Lihat ya, tidak ada ya, tidak ada yang tekan. Perhatikan yang sini bos. Ini sekarang kita buka, bukanya ke mana? Lihat bos, perhatikan. Shocknya naik ya, tanpa ada tekanan nih, jangan langsung lihat ke atas. Tidak ada yang tekan, tidak ada yang megang ke atas ya. Jadi shocknya ini naik ya. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi memang kita harus pandai-pandai menyeting shock KTC ini bos, agar ketemunya jadi enak. Jadi caranya sudah saya jelaskan tadi bos ya. Jadi intinya untuk menyeting shock KTC, intinya ini jangan lupa. Jadi ini untuk mengatur keras atau lembutnya shock bos ya, yang ini. Jadi jangan terpaku sama ini bos, jangan terpaku sama ini. Jadi ini harus disetting juga. Kebanyakan yang lupa, ini lupa setting juga bos, karena ini kalau tidak di set seperti yang saya bicarakan tadi, ini akan ambles bos, karena beban yang dibawa oleh KTC masih terlalu berat mungkin. Jadi kan KTC memang dibikin settingan standar dari pabrik gitu bos. Jadi nanti kalau sudah terpasang di motornya, kita setting sendiri sampai di mana pasnya gitu bos. Kalau saya ininya hitungannya yang atas 7, yang bawah 10 bos, karena bebannya jadi seperti ini. Jadi dibikin agak keras sedikit. Ini seperti ini. Mainnya enak. Jadi kalau bosnya kemarin atau ada rumor pembicaraan kemarin kalau shock KTC itu tidak enak pemakaiannya, bukan shocknya yang tidak enak. Jadi mungkin si bosnya masih kurang betul, kurang pas untuk menyeting shock KTC-nya. Jadi kalau sudah seperti ini, ketemu enaknya enak betul. Shocknya jadinya enak. Jadi oke bos, begitu dulu untuk penjelasannya. Mungkin ada yang kurang jelas bisa dilanjut di WA bos ya. Oke bos, terima kasih, sampai jumpa kembali.